Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, semoga selalu always selalu tidak pernah never ya, bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link dari kajian di channel ini jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Berikutnya untuk seluruhnya aku tak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih ya atas doa-doa baiknya, dan juga berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan padamu. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan ya tentang ada nggak sih keterkaitannya antara surat Al-Ikhlas dengan konsili, baik itu konsili Nicea maupun di mana itu yang di daerah Efesus ya, yang di daerah Turki. Maka dari historikalnya nggak ada ya, keterkaitannya nggak ada. Ya. Oke, maka kita lanjut sekarang edisi yang ketiga ya. Masih tetap Al-Ikhlas ini supaya benar-benar clear ya. Karena para kiai, para ulama, para ustadz kecuali Ubaru ya, banyak yang keliru. Dikirain surat Al-Ikhlas ini spesialis untuk menghadapi kesirikan Kristen. Enggak. Tapi kalau nanti bertemu, ya itu yang mau aku ceritakan. Namun demikian harus dipahami bahwa ini tidak didesain untuk menghadapi kesirikan dalam kekristenan. Enggak. Ya. Oke. Masih di Al-Ikhlas ya, karena ada beberapa surat yang ditanyakan oleh saudara kita Manukan pun ya, yang gagal mu'alaf ya. Coba aku jelaskan. Sebelum yang ketiga, aku akan membacakan. Loh, mana ya anunya? Masih anunya, handphonenya. Komen-komen yang masuk dari semua yang ada di sana yang kecil bawa sini sama tab-tabnya. Aku jelaskan ya. Oke, ini sudah lah ya, sudah jelas ya, sudah aku gambarkan grafiknya. Oke. Aku mau bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Ini gimana ini? Orang tiap hari kehujanan, tiap hari rata-rata menempuh 100 km kehujanan, 25 antar, 25 pulang, 25 jemput, 25 pulang, 25 kilometeran ya, nggak tepat 25, tapi kira-kira seperti itu. Terus hujan, ini pagi sudah hujan berapa kali? Ya recovery, mau sembuh, kehujanan lagi. Jadinya seperti ini. Cuman batuknya sama suaranya yang masih aduh.
Ya gampang nanti kalau punya duit beli mobil ya. Biar nggak kehujanan. Aduh, mimpi indah kan boleh. Oke. Pertama Kang Arif Kusinin, Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Yang kedua Solehah kita Giswati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Kang Jan Reksa Borneo hadir, anti skip anti download, baguslah itu. Masih tetap dalam semangat Isra, Islam rasional. Oke. Kemudian dari Balikpapan ini ya, Kang Julian Mudi HSR, kalau nggak salah ini guru juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Betik 65. Balikpapan ikut nyimak Gus kajiannya Gus. Subhanallah, kajiannya mencerahkan logika saya pribadi Gus. Semoga juga dengan power yang lainnya. Matur nuwun Gus, semoga Gus Betik 65 selalu sehat, selalu sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Oke, doa yang terbaik juga untukmu ya, untuk rekan kita Kang Julian. Si, neran si, waktu si. Oke. Untuk Kang Julian, apabila sudah paham dari kajian-kajian ini, maka kamu punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Zakatnya pengetahuan itu apa? Diajarkan. Jadi kamu di sini belajar, setelah paham kamu mengajarkan, ya. Pada siapa? Lingkungan terkecil dulu dengan keluargamu. Baru nanti teman kerjamu, teman sejawatmu. Ya, sampaikan. Mereka menolak, bukan urusanmu, urusanmu hanya menyampaikan. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Julian Mudi HS atas apresiasinya. Berikutnya Kang Sahran Gipari, baru menyimak tengah malam. Oh, malam ini cuaca hangat. Oh, tidak hujan. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya Jogja ini. Kang Alkobaena ya dari Surabaya. Alhamdulillah Robbal Alamin. Baru bisa nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Islam rasional. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Nurkolis, Brebes hadir nyimak. Salam Islam rasional, Guru. Oke, Islam rasional juga. Kang Hermas Edison, Kalteng hadir, Gus. 3 jempolnya, terima kasih. Bapak sesepuh kita, Bapak Ikhwan Tamim, Tangerang hadir, Gus. Salam Isra juga untuk Bapak dan keluarga. Kemudian soleha kita semoga tetap dalam iman Islamnya. Loisa Adriana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilanjut ke Bali ada Beli Putu Suasana. Lanjut Cimago, salam Isra juga untukmu. Kemudian kita bergeser ke kota Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir nyimak pagi hari Guru. Oh, dia di pagi hari. Iya, kemarin agak malam karena telat ya. Oh gitu ya, Kristen asal dari Nasrani yang Ahad lalu jadi Dwi Allah dengan Yesus menjadi Allah, lalu di Kalkedon masuk lagi Roh Kudus jadi Allah ketiga yang menjadi Tritunggal. Terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih untuk Kang Hermana Nata Wijaya. Iya, metamorfosonya seperti itu. Jadi bermetamorfose dia. Tunggal, Dwi, Tri, maka jadilah Tritunggal. Jadi bukan ujuk-ujuk terus Tritunggal, enggak. Dari situ aja sudah kita bisa lihat benar nggak sih dogma ini gitu kan. Dogma itu kan yang namanya dogma mengikat rasionalitas dan kemudian memenjarakannya sehingga tidak bisa lagi menggunakan rasio. Itu pilihan lah ya. Makanya aku bilang dogma itu jangan dirasionalkan. Kalau kamu mau ya kamu terima, kalau nggak kamu tolak gitu. Karena dia memang tidak rasional. Berikutnya Kang Rijal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Oke, terima kasih. Kang Pepet Hendarwan Bandung studi selalu. Salam Isra juga untuk Kang Pepet. Arif Upsinin 2 kali. Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah 13 tahun dan di kota Madinah 10 tahun. Mungkin Gus salah tulis, mohon koreksi kalau saya salah. Yang mana yang salah? 13 tahun Mekah kan? Oh iya, sorry. 10 tahun. Ini kok tertulis 12 tahun.
Terima kasih Kang Arif Muksinin. Ya inilah ya, untung belum tak hapus. Kadang-kadang terlalu asik jadi salah tulis. Jadi 13 tahun dan 10 tahun. Jadi totalnya kan 23 tahun ya. 23 tahun. Ini pun sebetulnya pembulatan dari 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu kuantitatif tepatnya itu. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian dibulatkan saja supaya gampang ya, menjadi 23. 23 tahun itu terjadi menjadi Islam awal. Periode awal itu Makkiyah ini 13 tahun. Baru kemudian dilanjutkan di Madinah 10 tahun. Ini yang dikoreksi ya. Kemarin saya tulis 12 tahun. Jadi 13 sama 10 23 dia. Ya. Di sini yang dihadapi Arab-Arab pagan yang di sini rivalitasnya yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan kita ya. Ya memang begitu adanya, akhirnya menjadi rivalitas. Padahal sama-sama Abrahamic faith. Ya, Kanjeng Nabi kan berharap ahli kitab akan mendukungnya. Ternyata sampai Madinah, oh enggak, justru mereka menjadi rival. Ya, makalah di surat Madinah inilah banyak surat-surat yang menjelaskan apa kemarin? Polemik antara Islam dan ahli kitab. Beda dengan di sini. Kalau di sini dengan Arab pagan dan di sini akidah. Ya, di sini akidah. Di sini humanisme. Nah, nanti muncul sempet nggak ya? Nanti ini muncul perebutan akan sosok Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham harus dihadirkan. Makanya aku bilang, ketiga agama ini, Yahudi, Nasrani yang kemudian menjadi Kristen dan Islam, tidak bisa lepas dari kewibawaan Bapak Abraham. Tidak bisa. Ya, dan itu adanya di sini. Di periode Madinah, periode Mekah nggak ada. Karena tidak ada ahli kitab ya dengan populasi yang signifikan di Mekah. Nah, itu menjadi kesimpulan kita kemarin. Nggak mungkin surat 112 Al-Ikhlas ini hadirkan untuk mengkanter kesirikan teologis Kristen yang Tritunggal itu. Nggak mungkin. Ya. Cuman nanti kenapa benturan? Nah, ini yang kita diskusikan. Oke. Terima kasih untuk Kang Arif ya. Bener kamu. 13 10 jadi 23 ya. Oke. Ini aku hapus dulu ya. Untung tadi nggak buru-buru aku hapus. Jadi enak jelaskannya. Ya, ini aku hapus dulu. Ini oke. Lanjut ya. Terima kasih Kang Muksinin sudah memberikan koreksi ya. Kadang-kadang terlalu semangat, lain yang diomong, lain yang dipikir, lain yang ditulis. Kita lanjut. La asula sula atau ayat 30. Nggak tahu apa maksudnya. Harusnya kan ada introduction-nya, maksudnya apa gitu, bukan hanya sekedar atau ayat 30 gitu. 9960 dihadir, oke. Dian Prasetya. Assalamualaikum Gus, seperti saya Kang Mas. Oke, berarti engkau laki ya. Dari Depok. Kalau Oten yakin masuk surga, sebaiknya mengharapkan kematian saja, kan sudah yakin masuk surga. Salam Isra, Islam nasional. Ya yakin yang diyakin-yakinkan. yakinkan. Oke, Kang Al Diablo Bandung Pes pertama ya. Ini siapa? Kang Irfan Al Akbar. Agar Kristen tuntas membahas urusan teologis ini, sebaiknya diadakan konsili lagi di Jakarta 2022. Oh, mantap juga ini usulannya ini ya. Semua denominasi, aliran dan sekte dalam kekristenan diundang. Kemudian diajak berunding membahas tentang apakah Yesus itu juga Allah atau bukan. Nah, hasil keputusan itulah nanti yang bisa membereskan perbedaan-perbedaan dalam kekristenan selama 2000 tahun ini. Selamat bermusyawarah. Selamat berkonsili, selamat bersinode. Masih nyimak dari Kerinci Jambi. Ya bagus juga ini ya. Dari
Kan kita Kang Mas Irfan Al-Akbar sebagai usulannya. Jadi coba supaya tidak centang perenang. Bayangkan 2000 tahun itu bukan hal yang pendek. Nggak beres juga konsep teosnya. Makanya tadi yang bilang jamin masuk surga. Yakin. Nah itu yakin yang diyakin-yakinkan. Karena apa? Kalau dijejer semua Kristen yang berbeda-beda teosnya itu semua mengklaim masuk surga. Tapi ya mana mungkin orang teosnya aja nggak sama kok. Ya. Oke. Usul yang baik dari Kang Irfan Al-Akbar ya untuk mengadakan konsili gitu. Ya, silakanlah teman-teman Kristen apa. Tapi aku kira sebagai pemikiran itu bagus ya. Bagus itu ya. Adakan konsili supaya tidak centang perenang, tidak sesama Kristen lalu saling bunuh dalam konsep teosnya masing-masing. Oke. Sekarang aku mau jelaskan, lampunya kok kurang terang. Terang. Bapak mau baca sebetulnya. Ya sudah nggak apa-apa kok terang. Jadi gini, ini sebetulnya Kang Manukan Pun ya. Sorry. Batuknya ini sampai suaranya parah. Ini sebetulnya kan aku memberikan apresiasi kepada Kang Manukan Pun yang gagal mualaf ya. Gagal mualaf karena dia belum menemukan penjelasan seperti bagaimana aku menjelaskan ya. Jadi sekarang ini aku memberikan apresiasi kepada Kang Manukan Pun, tetapi itu juga berguna bagi kalian semuanya ya. Oke. Maksudku walaupun ini aku memberikan apresiasi Kang Manukan Pun, jangan diabaikan. Ini juga ilmu untuk kalian semua. Ya. Oke. Kemarin historikalnya seperti itu. Sekarang kita lihat asbabun nuzulnya. Surat Al-Ikhlas ini turun. Sebetulnya ini sudah aku jelaskan, cuman dia tidak menjadi tajuk. Jadi kalau aku pun ditanya di video yang mana, aku nggak bisa jawab. Karena dia dijelaskan di dalam, biasalah kajiannya kan singular kita ya. Di video yang mana itu aku nggak tahu. Kalau dia menjadi judul tajuk gitu bisa kita cari ya. Tapi kalau yang senior itu mestinya sudah pernah, kan aku sudah pernah jelaskan, sudah tahu. Oke, jadi gini Kang Manukan Pun ya. Kalau kemarin kita lihat historikalnya, sekarang kita lihat asbabun nusulnya. Behind screen kenapa ayat itu nuzul ya. Al-Ikhlas, ikhlas itu memang tidak ada dalam teks. Kalau Al-Baqarah itu dicari dalam ayat itu ada kata Al-Baqarah. Terus apa lagi ya? An-Nisa itu ada. Nisa. Ali Imran, nah itu ada Imran. Kalau ini Al-Ikhlas kita cari teksnya itu nggak ada. Lihat ini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas. Lalu bagaimana cara menjelaskannya? Ya karena dia tidak masuk ke dalam pendekatan-pendekatan diksi. Dia masuk ke dalam pendekatan konteks. Artinya konteks ini konteks memurnikan. Kita itu memurnikan diri kita sendiri. Ya. Membuang semua yang ada. Hanya melestarikan yang satu itu sebagai sesembahan dalam kehidupan Islam tentunya ya. Nanti kalau aku ngomong kita, kamu kan belum mualaf. Ya. Ya, proses itulah yang dinamakan ikhlas. Jadi kami sebagai Islam itu memurnikan akidah kami. Yang lain itu dibuang. Meninggalkan yang satu saja yaitu alif lam lam ha. Ya, jadi itulah kenapa disebut dengan ikhlas. Oke. Aku sudah jelaskan ya. Ayat ini
bisa diterjemahkan dalam dua pendekatan. Cuman yang pendekatan yang pertama penjelasannya atau tafsirnya tidak begitu favorit ya. Yang favorit begini. Kul huwallahu ahad. Ya, ahad. Ya apa gitu lisan Arabiune. Ahad. Ya, ahad. Nah, ini. Jangan lupa, ini punya dua makna. Dari tinjauan linguistik lisanul Arabian, ini punya dua makna. Ya. Polisemi dia. Kalau dia isim, itu isim jamid, artinya kata pelaku. Maka dia artinya pemersatu. Masuk tuh. Ya. Kalau dia sebagai kuantitatif, maka dia tunggal atau esa atau satu. Tunggal. Ya. Implikasinya sama enggak? Enggak sama. Kalau ahad ini, ahadun, tadi dibacanya ahad ya. Itu kita pahami sebagai pemersatu, maka harus ada alat yang digunakan untuk mempersatukan itu namanya ya ajaran, yaitu Islam. Maka dia konteksnya berbicara tentang Islam sebagai sebuah konsep kehidupan. Kalau ahadun ini isim jamid ya. Jadi kata pelaku, pemersatu. Siapa yang jadi pemersatu? Allah. Dengan apa? Dengan ajarannya yaitu Islam. Ya. Tetapi ini tidak favorit. Jarang yang mengambil tafsiran seperti ini, meskipun dari segi linguistik ini boleh. Maka aku ginikan aja ya. Bukan salah ya, tapi jarang. Gini supaya enggak nanti dianggap salah lagi. Karena ini tidak salah dari segi linguistik, ini tidak salah. Guru Al-Qur'anku almarhum Gus Palani gitu menjelaskan. Ya. Kalau dia tunggal ya, masuk kuantitatif, tidak isim jamid ya, tidak pelaku, maka di sini yang menjadi stressing pointnya itu bukan Islamnya, tetapi alif lam lam haknya itu. Ini. Ya, beda kan alif lam lam haknya, bahwa dia itu esa, tunggal, ehad, ahad, wahid, yahid, apa mana? Di sini tunggal, bahwa Allah. Kan aku sudah bilang tauhid itu siapa dan berapa harus jelas. Dia tunggal yang disembah, tapi bukan Allah, ya nggak bisa. Dia yang disembah Allah, tapi Allahnya Tritunggal, nggak bisa juga. Nah, ini jarang loh kiai-kiai, ustaz-ustaz jelasin gini nih, jarang. Jarang mereka menjelaskan bahwa tauhid itu ada dua dimensi yang harus dipenuhi, siapa dan berapa. Teman-teman Kristen Tritunggal itu nyembah siapa? Nyembah Allah, tapi Allahnya nggak tunggal. Apakah itu tauhid? Kan enggak. Begitu juga teman-teman lain. Ya, dia menyembah yang tunggal, tapi yang tunggal itu bukan Allah. Apakah itu tauhid? Yang disembah siapa? Misalkan Mao Zedong. Hanya Mao Zedong saja, iya. Oh, itu tunggal itu. Terus itu tauhid gitu. Kan enggak. Enggak begitu. Jadi siapa dan berapa terus jelas. Siapa? Allah. Berapa? Tunggal. Nah, itulah yang namanya tauhid. Ya. Oke. Yang favorit itu ini. Ini yang favorit. Kita memahaminya seperti ini. Jarang yang memahami seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini.
Kul huwallahu ahad, ya, katakanlah bahwa dialah yang maha esa, tunggal, ehad, ahad, ya, yang Allahu somad, yang Allah adalah yang semuanya bergantung kepadanya, segala sesuatu itu bergantung kepadanya, jadi otoritasnya full power gitu ya. Makanya Allah itu kalau mau nurunkan hujan, mau menerbitkan matahari nggak perlu musyawarah. Itu artinya dia punya kekuatan yang absolut. Kalau musyawarah itu berarti kan power sharing. Seperti di partai itu kalau dia nggak memenuhi electoral 20%, dia power sharing. Dan itu menunjukkan kelemahan. Mana ada Allah kok power sharing? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Coba kalau tiga-tiga ini dikumpulkan jadi satu, besok hujan apa enggak? Apa mereka harus diskusi dulu? Power sharing namanya itu. Untuk apa kita jadikan Allah mereka-mereka yang tidak powerful, yang tidak absolut? Allah itu harus absolut, tidak harus. Untuk apa punya Allah kok relatif? Ya. Oke, berikutnya. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya. Ini masalah anak ini juga perlu penjelasan tersendiri nanti. Tapi kita nggak masuk ke sana nanti ya. Kemudian, dan tidak seorang pun yang setara dengan dia. Ya. Walam yakul lahu kufu. Kufu itu setara. Sekupu itu satu kupu. Mereka sekupu. Berarti setara. Nah, ini dikatakan, makanya sekarang kita tahu bahwa kufu itu berasal dari Arabian. Terus kita serap dalam bahasa Melayu, kita serap dalam bahasa Indonesia seperti kita kenal sekarang. Jadi jangan lu kira kufu itu bahasa kita asli, enggak. Itu dari Arabian ya. Makanya di sini dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi dia menjadi absolut, nggak ada yang menyamai. Kufu itu artinya setara. Tidak ada yang setara. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Ya. Nah, dari penjelasan-penjelasan itulah seperti yang aku bilang tadi, membuang yang lain dan hanya kepada Allah beribadah. Itu konsep keikhlasan kita seperti itu. Jadi memurnikan kita. Ya. Oke. Berapa lama tuh? Sudah 27. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita lihat behind screen-nya, asbabun nuzulnya ya. Jadi dalam mas ini supaya memperhatikan ya, manukan pun ya. Nanti kamu tetap kafir, kamu jadi mu'alaf, itu otoritasmu. Terserah. Cuman aku mengapresiasi dengan alasanmu kemarin, kamu gagal mu'alaf kan karena ayat-ayat ini. Nah, ini aku diskusikan dengan kamu. Supaya kamu dapat pemahaman yang jelas. Kamu tanya sama orang goblok ya kamu nggak ngerti. Yang ditanya juga nggak ngerti. Ya. Oke. Jadi Al-Quran itu ada asbabul wurud, ada asbabul nusul. Nusul itu ya turun. Wurud itu urutannya. Kita berbicara asbabun nuzul ya. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa kaum musyrikin, jadi kalau syirik itu kelakuannya, musyrik itu orang yang melakukannya. Dia memadu Allah dengan yang lain. Padahal sudah jelas di Ten Commandment, di Dasatita itu jangan adakan Allah lain. Tidak boleh. Ya. Allah itu siapa? Itu yang dipanggil Yesus dengan panggilan Bapa. Jadi jangan hadirkan lagi Yesus, jangan hadirkan lagi Roh Kudus. Itu syirik namanya. Ya. Oke. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa kaum musyrikin meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Kanjeng Nabi. Ya. Dengan berkata, jelaskanlah kepada kami sifat-sifat Rohmu. Lalu ayat ini, maksudnya Al-Ikhlas ini, Quran surat 112, 1-4, turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai tuntutan untuk menjawab
permintaan kaum musyrikin. Siapa dia? Dialah yang aku bilang kemarin, Arab pagan. Bisa lagi dengan kata lain jahiliyah. Arab jahiliyah. Kenapa? Jahiliyah itu bodoh. Jadi orang yang tidak mengenal Islam itu bodoh. Jahil itu bodoh. Hidup dalam zaman kebodohan. Ya. Jadi tidak ada urusannya dengan Kristen. Tidak ada. Ya. Lihat penjelasannya kemudian. Diriwayatkan oleh Tirmizi, oleh Al-Hakim, oleh Ibnu Khuzaimah dari Abul Aliyah yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Jadi ini dari sahabat Ubay bin Ka'ab sumbernya, ya. Diriwayatkan pula oleh, ini nama-nama Arab agak sulit ini, oleh At-Tabrani dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Zabir bin Abdillah. Riwayat tersebut dijadikan dalil bahwa surat ini Makkiyah. Makkiyah. Nanti ada juga yang ngomong Madinah. Ya, hadis itu begitu. Ya. Oke. Itu yang pertama. Ya. Jadi itu asbabun nuzul yang pertama, ya. Aku tulis saja. Di mana ini ya? Di sini aja ya. Masih nampak kan deh? Ini Makkiyah. Ini lewat orang-orang musyrik tanya ya, lewat siapa ini? Ubay bin Ka'ab. Nampak masih ya? Oke, yang pertama ya. Yang kedua, perhatikan. Dalam riwayat lain, jadi ada sumber lain ini. Tadi sumber pertama, sekarang ada sumber lain. Jadi aku berusaha menjelaskan apa yang ada. Nanti tinggal kamu mau ikut yang mana, terserah kamu. Ya. Jadi upama juru masak itu aku memasakkan semua menu lah. Nanti kamu makan, terserah kamu yang suka mana. Jadi nggak boleh sebagai juru masak itu hanya masak yang aku suka, misalkan kacang panjang ditumis kacang panjang saja, itu nggak boleh. Ya, semuanya yang bisa dimasak tak masak, tak kasihkan ke kamu, terserah kamu mau makan yang mana. Kalau sudah hanya menghidangkan hidangan yang dia masak sesuai keinginan dia, berarti itu narasumbernya nggak objektif ya. Oke. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa beberapa orang Yahudi di antaranya Ka'ab bin Al-Asirab dan Hai bin Akhtab menghadap Nabi. Ya. Kanjeng Nabi maksudnya. Mereka berkata, "Hai Muhammad, lukiskanlah sifat-sifat Rob yang mengutusmu." Ya. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas ini. Turun berkenaan dengan peristiwa tersebut ya. Diriwayatkan, nah ini panjang-panjang ini. Pertama, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Tadi kan Ubay bin Ka'ab. Nah, ini yang Ibnu Abi Hatim sumber dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatada, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Munsir yang bersumber dari Said bin Jubair. Berdasarkan riwayat ini didapatlah ditegaskan bahwa surat ini adalah Madaniyah. Nah, beda lagi. Ya, ada yang mengatakan ini Madaniyah. Objeknya siapa? Ini kaum musyrik, ini Yahudi. Nah, dari sini aku perlu jelaskan. Kalaupun loh ya, aku kan nanti kan memilih. Aku setuju yang mana. Seperti kamu juga nanti memilih. Kalaupun dia Madaniyah, berarti kan di Madinah dan komunitas ahli kitab terkonsentrasi di sana. Ya. Ternyata polemiknya itu tidak dengan Kristen tapi dengan Yahudi. Yahudi ini tahu sendiri karakternya tukang ngetes. Tapi ya nggak apa-apa, ada baiknya.
Sama seperti Markus 12:29 itu kan behind screen-nya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus dites. Tua-tua Yahudi lihat, wah ini ada anak muda keren banget ini, diutus orang-orang Yahudi, coba kamu temu dia, coba tes dia. Kan gitu, ditanya, hukum apa yang pertama? Dijawab oleh Yesus. Shema o Israelu ya Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kurang puas ditanya. Terus hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu dijawab oleh orang Israel. Benar sekali katamu guru, bahwa dia itu Esa. Coba. Gini kok masih percaya orang sama Tritunggal gitu loh. Gak ngerti ya Bu. Kalau baca kitab itu gimana gitu loh. Orang jelas kok kalau kita buka, aku nggak buka ini ya. Tapi sudah hafal lah aku behind screen-nya itu. Markus 12:29 itu kan dari Ulangan ini, 64 ini. Ya, jadi boleh jadi tradisi itu juga berlanjut di sini. Yahudi ini ngetes kanjeng Nabi Muhammad. Coba sih rohmu itu seperti apa? Dijawab. Nah, maka kalaupun ini Al-Ikhlas ini Madaniyah, bukan Makiyah, tetap saja dia tidak dalam rangka untuk mengkanter tentang konsep teologi kekristenan yaitu Tritunggal. Karena yang menjadi lawan diskusi adalah Yahudi, bukan Kristen. Paham di sini? Ya. Oke. Jadi Madaniyah. Sorry. Nggak ada kan hubungannya dengan Kristen? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku lanjutkan. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Ahzab itu adalah persekutuan antara kaum Quraisy, Yahudi Madinah dan kaum Gad Tapan dari Taif, munafikin Madinah, dan beberapa suku sekeliling Mekah. Jubadu Siratun Nabawiyah. Jadi kumpulan orang-orang brengsek gitulah gampangnya. Ada Quraisy, ada Yahudi, Quraisy yang munafik gitu ya. Kumpul jadi satu, itu istilahnya Ahzab ya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Ahzab berkata, lukiskanlah sifat-sifat Rabbmu kepada kami. Maka datanglah Jibril menyampaikan surat ini. Maksudnya surat Al-Ikhlas ini ya. Sifat-sifat Allah ya. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jurair dan Abul A'liyah yang bersumber dari Qatadah. Jadi banyak sumber ya. Ya hadis itu mustalah hadis begitu. Banyak sumber. Tinggal nanti kepiawaian kita mengambil sumber yang paling akurat yang mana. Ya. Terus diterangkan di sini ya. Menurut Asyuyuti, ini penulis sirah ya. Kata al-musyrikin, kaum musyrikin dalam hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab ialah kaum musyrikin dari kaum Ahzab. Dengan demikian surah ini dapat dipastikan Madaniyah sesuai dengan hadis Ibnu Abbas. Jadi tidak ada pertentangan antara dua hadis tersebut di atas. Hal ini diperkuat oleh riwayat Abu Sa'id di dalam kitab Al-Ashama dan dari Aban yang bersumber dari Anas yang meriwayatkan bahwa Yahudi Khaybar menghadap Nabi SAW dan berkata, nama lainnya ya kanjeng Nabi, hai Abul Qasim, Allah menjadikan malaikat dari cahaya hijab, Adam dari tanah hitam, iblis dari api yang menjurang, langit dari asap dan bumi dari buih air. Cobalah terangkan kepada kami tentang Rabbmu ya. Rasulullah SAW tidak menjawab sehingga turun Jibril membawa wahyu, yaitu surah ini, yaitu Al-Ikhlas, yang melukiskan sifat-sifat Allah. Aku sudah bacakan semua asbabun nuzulnya. Ya nanti kamu terserah pilih yang mana. Kalau aku yang jelas ya milih Makiyah. Karena ini lebih sesuai dengan historical Makiyah. Tapi boleh jadi apakah ini salah? Enggak juga. Bisa jadi enggak juga.
Artinya ketika Makkiyah surat itu sudah turun memenuhi tuntutannya kaum musyrikin Mekah, ketika di Madinah ditanyakan lagi oleh orang Yahudi, bisa jadi. Jadi artinya ini dulu, terus baru ini dulu peristiwanya. Ya. Jadi bagaimanapun juga itu tetap aja Madinah kalau aku bilang. Paham ya maksudku? Surat itu Al-Ikhlas itu digunakan untuk menjawab dari pertanyaan yang sama dari dua komunitas yang berbeda. Yang di Mekah menjawab dari orang-orang musyrik, ya. Di Madinah dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan aku lebih memilih Mekah karena karakter ayatnya pendek-pendek dan dia berbicara akidah, tidak humanisme. Lalu bagaimana Madinah? Ya seperti yang aku bilang tadi. Boleh jadi di Madinah ditanyakan lagi, tapi yang nanya bukan musyrikin, tapi orang Yahudi. Maka ya itu lagi yang untuk menjawab. Karena konsep teos itu ditegaskan di surat Al-Ikhlas itu. Kalau aku menggabungkannya seperti itu. Kamu terserah kamu. Ya. Berapa lama, Le? 41. Oke. Sudah aku jelaskan untuk saudaraku ya. Manukan pun bahwa tidak ada hubungannya, ya, baik itu dari tinjauan historikal, tinjauan sejarah, ya, yang kemarin di seri 2 sudah aku bahas, terus dari tinjauan asbabun nusul, behind screen, tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Kalaupun ada dengan ahli kitab, yaitu Yahudi justru, bukan dengan Kristen, ya. Jadi sekali lagi kita mendapatkan dua argumentasi yang tangguh, ya, dari historikal dan dari asbabun nusul, sama-sama menyatakan tidak ada kaitannya dengan konsili Nizea dan konsili di Efesus itu tidak ada. Ya. Nah, sekarang yang perlu aku jelaskan begini. Tauhid itu meluluh lantakkan semua selain Allah. Gitu loh. Ya, semua selain Allah itu dibuang jauh-jauh. Hanya ya menghadirkan Allah saja. Nah, prinsipnya di situ. Maka kalau di lapangan akhirnya berbenturan dengan Tritunggal sebagai konsep mainstream kekristenan, ya sudah jelas. Karena kekristenan itu syirik dalam konsep Tritunggalnya. Aku tidak bicarakan yang Kristen Tauhid ya, atau Kristen Unitarian atau Saksi Yehova, ya, terlebih lagi Mormon. Kan Mormon ini agak sulit ditentukan posisi teosnya gimana dia. Tapi yang jelas dia menolak Tritunggal. Tentunya Mormon, Kristen Tauhid atau Unitarian, Saksi Yehova kita kesampingkan. Kita berbicara yang Kristen mainstream, yang menggunakan Tritunggal sebagai konsep teosnya. Tapi sebetulnya Oneness juga bisa berhadapan dengan surat Al-Ikhlas. Kan aku bilang tadi, Oneness tunggal, tapi tunggalnya siapa? Kalau tunggalnya Yesus ya bermasalah. Oh, Yesus itu YHWH. Kapan Yesus ngaku YHWH? Orang Yahudi aja nggak ngaku Yesus YHWH kok. Tambah ngawur itu. Ya, tambah ngawur. Nah, sekarang ini mau nggak mau kita akan keluar lagi, ya. Perlu menjelaskan bagaimana deifikasi dalam dunia Yunani dan Romawi. Karena itu nanti akan mempengaruhi pertarungan konsep teos. Karena kekristenan itu harus menentukan sikap konsep teosnya seperti apa. Gitu loh, ya. Pada saat itu kan kalau sekarang Amerikanya lah ya, Amerika kan superpowernya. Kalau pada saat itu ya Romawi sama Yunani, ya, Romawi sama Yunani. Jangan lupa Konstantin itu awalnya pagan.
Ini karena apa? Karena karena lebih dekat ke pagan, maka si Athanasius lah akhirnya yang dimenangkan. Itu keputusan politik. Ya, itu keputusan politik. Oke. Dalam kekristenan itu sebetulnya kalau kita tunduk terhadap Alkitab, tidak ada tempat untuk Tritunggal, tidak ada. Ya, tidak ada. Kamu mau cari sampai kemanapun tidak ada. Ya, makanya aku tidak ragu dan dengan mantap mengatakan runtuhnya pilar Tritunggal secara Alkitabiah itu tidak ada. Kamu mau muter kemana saja silahkan. Yesus itu tetap setia pada syahadat Shema. Karena Nasrani perdana itu ya Yahudi, murid-murid Yesus itu Yahudi, gitu ya. Jadi seandainya ini ya di akhir kehidupannya, atau kita bisa menghadirkan Yesus terus kita tanya gitu, apakah engkau mengajarkan Tritunggal? Maka Yesus, aku yakin mengatakan no, ya, no, tidak. Yang mengilahkan yang bukan ilah ya, atau istilahnya deifikasi atau apoteosis ya. Ini aku hapus dulu ya. Jadi kalau kamu mendengar deifikasi atau apoteosis itu artinya ya mengilahkan yang sebetulnya bukan ilah. Itu terjadi juga akhirnya di dalam kekristenan lewat sosok yang bernama Yesus, lewat sosok yang bernama Roh Kudus. Jadi ada ini deifikasi atau disebut juga apoteosis. Ini itu adalah yang bukan ilah, itu diilahkan. Istilahnya ini. Dalam dunia Romawi ini biasa karena mereka tidak mengenal syirik. Nggak ada konsep syirik, itu nggak ada. Itu loh, ya. Nah, ini ada catatan ini ya. Ternyata begini. Ini tentang Apollonius dari Tiana. Ini juga mengalami apoteosis ini Apollonius ini ya. Di akhir kehidupannya tidak dinyatakan bahwa Apollonius dari Tiana mati. Tetapi dia raib, menghilang, namun tidak jelas bagaimana caranya. Kalau Yesus kan jelas disalib begitu ya. Kuburnya tidak ada. Tetapi dia menampakkan diri kembali kepada seorang murid yang tidak percaya. Kalau aku bacakan ya kisah tentang Apollonius dari Tiana, maka ingatanmu kemana? Maka ke Injil Yohanes tentang Thomas yang tidak percaya. Ternyata behind screen-nya ini. Ya, aku bacakan lagi. Di akhir kehidupannya tidak dinyatakan bahwa Apollonius dari Tiana mati. Ya, tetapi dia raib, menghilang, namun tidak jelas bagaimana caranya. Ya, kuburnya tidak ada, tetapi dia menampakkan diri kembali kepada seorang murid yang tidak percaya. Plak, kalau orang Jawa bilang plak. Kalau anak gaul bilang copy paste. Yang dipakai oleh Yohanes dimasukkannya mengisahkan tentang Thomas. Thomas kan gak percaya. Akhirnya Thomas, ya Allahku ya Tuhanku, dan ini diputar-putar di kapitalisasi oleh Tritunggal. Nah, itu Yesus dipanggil Allah oleh Thomas. Padahal Thomas itu kaget. Ternyata behind screen-nya ada di Apollonius dari Tiana. Gitu. Sorry ya. Ini aku harus jelaskan, tapi sepertinya sudah berapa menit? 49. Nah. Besok aja lah ya. Jadi nanti supaya kamu jelas kenapa akhirnya di lapangan ya, walaupun
Al-Ikhlas ini tidak sedang mengkritik tajam konsep ketuhanan kekristenan, khususnya tentang Tritunggal, ya. Tapi di lapangan dia berhadapan. Karena apa? Karena Tritunggal itu syirik. Ini anti syirik. Ya ketemu. Syiriknya di mana? Ini besok aku jelaskan di kitabnya ya. Sudah jelas dikatakan di Dasatita itu, jangan adakan Allah lain. Ya, jangan adakan. Lah kok ini masih ada lagi Yesus, masih ada lagi Roh Kudus. Ya. Ini ya, di Ulangan 5 ke 10 Ten Commandment ini. Ya. Jelas dikatakan begini. Ya, Ulangan 5 yang ke-7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini tauhid ini. Dia mengatakan jangan adakan Allah lain di hadapanku. Jadi kamu harus melakukan pembersihan, buang yang lain, hanya kepada YHWH saja. Sama dengan Al-Ikhlas ini. Tidak mau Allah dimadu. YHWH nggak mau dimadu. Hanya ada aku, only me. Sama ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Masalahnya dalam kekristenan, kemudian selain Bapa, Bapa itu siapa? Ya Allah itu. Kan Yesus memanggilnya Bapa. Sudah Bapa, berhenti. Maka dia tauhid. Dimasukkanlah lagi Yesus. Sulit membedakan antara utusan yang diutus mungkin. Padahal sudah jelas. Yesus itu bukan yang mengutus, dia yang diutus. Gak lama lagi di Kalkedon. Ya. Kalau tadi lewat Nikea, dikokohkan lewat Efesus. Kemudian di Kalkedon masuk lagi satu RK, Roh Kudus. Inilah seperti yang aku bilang kemarin ketika kita diskusi dengan Arimatea mengadakan diskusi tentang Tauhid dan Tritunggal. Itu Dr. Octavianus mengatakan bahwa aku akan minta kepada seorang Bapa penolong yang lain. Nah itu mereka menafsirkannya RK, Roh Kudus. Kalau kita enggak. Karena jelas itu bukan konsep teos. Yang dijanjikan itu manusia apa? Ya nabi. Ya, oke. Di sini dulu. Besok coba kita gali sejenak bagaimana apoteosis atau deifikasi dalam agama-agama pagan, ya, yang kemudian itu nanti menginspirasi Tritunggal. Ya, dan di situ nanti akan terbukti bahwa Paulus itu tetap bertahan kepada syahadat Shema. Ya, di Korintus 8 ayat 6 itu jelas. Masalahnya kan orang-orang nggak tahu apa itu Allah, apa itu Tuhan. Paulus jelas-jelas ngomong kok. Bagi mereka itu artinya di luar kekristenan. Karena pada waktu itu terjadi pertarungan. Masing-masing agama itu harus menjelaskan konsep teosnya. Maka Paulus dengan jelas mengatakan, makanya aku ini objektif. Kalau Paulus salah ya dibilang salah, kalau benar dibilang benar. Dalam konsep akidah, Paulus itu masih benar. Nanti salahnya dia ketika dia membangun konsep keselamatan yang dosa waris itu lewat penyaliban. Ini berkali-kali tak kasih tahu, cuman kadang-kadang teman-teman Islam ini juga nggak tahu gobloknya atau gimana juga. Paulus itu tidak punya salah, dia masih bertauhid. Maka di Korintus 8:6 dia katakan, bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Masalahnya otak-otak kalian kacau. Ini ada Allah, ada Tuhan. Kembali lagi ke kajianku yang lama, bahwa Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Saling singular kan?
Maka kalau kamu nonton videonya Gus Peti, satu video terus kamu berkomentar ya, menurutku tahan dulu komentarnya daripada nanti salah. Ya. Oke. Di situ dulu ya, pokoknya aku akan dengan setia memberikan penjelasan kepada saudara kita Manukan pun ya, yang gagal mualaf ini, supaya dia mendapatkan penjelasan yang itu holistik. Ya. Besok aku tidak janji, tapi kalau memang ada waktu, aku akan menjelaskan bagaimana Kristen itu ya membuat syahadat sehingga Yesus menjadi bagian dari Allah. Itu yang disebut dengan deifikasi atau apoteusis. Ya, tapi lihat besok kondisinya seperti apa. Karena yang ditanyakan saudara kita ini bukan ini, masih ada berapa ayat lagi gitu, aku lupa. Ya. Dan aku akan menjelaskannya semua. Oke, sampai di sini dulu untuk teman-teman Islam ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu. Ya, tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.